Jayabaya. Ada satu bait yang menyatakan bahwa ciri-ciri dari sang Satrio Piningit adalah suka bercanda ataupun suka menggoda. Jika kita menerjemahkan ramalan dari Eyang Prabu Jayabaya, maka karakter dari sang Satrio Piningit merupakan orang yang humoris, orang yang suka bercanda, baik dengan teman, dengan keluarga, dan dengan siapapun yang berinteraksi dengan dirinya. Ini juga menunjukkan suatu bukti bahwa sang Satrio Piningit orang yang santai, orang yang tidak kaku, orang yang bisa menempatkan diri dalam situasi dan kondisi apapun. Boleh juga dibilang dengan santai tapi serius, menghadapi segala sesuatu dengan hati yang santai, dengan hati yang tenang, dengan hati yang terus berpasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Namun ada saatnya juga beliau melakukan segala sesuatu dengan serius, sesuatu hal yang memang membutuhkan keseriusan, sesuatu hal yang memang membutuhkan sebuah ketegasan dan sebuah konsentrasi. Jadi beliau akan mampu untuk beradaptasi dengan suasana yang ada, akan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ada saatnya untuk santai, ada saatnya untuk bercanda, dan ada saatnya untuk serius. Seperti itu, sedulur. Namun dalam hal bercanda, tentunya sang Satrio Piningit tidak asal bercanda, tidak asal membuat sebuah kelucuan, dan tidak asal untuk membuat orang lain tertawa. Namun pastinya dalam bercanda masih dalam batasan-batasan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah juga senang bercanda. Itu terlihat dari berbagai macam bukti. Dari keterangan hadis-hadis yang menyatakan dan mengkisahkan bahwa Rasulullah memang suka bercanda. Namun dalam bercanda tetap menjaga sopan santun dan tetap menjaga etika, dan tidak mengandung sebuah unsur kebohongan, dan tidak mengandung sebuah unsur penghinaan. Menurut admin, seperti itulah sang Satrio Piningit dengan sifatnya yang humoris, dengan sifatnya yang suka bercanda. Dia bercanda tidak asal-asalan. Beliau bercanda tentunya mempunyai sebuah makna tujuan dan mempunyai ataupun mengandung arti yang mendalam. Karena sebagian besar dari tokoh-tokoh yang terkenal seringkali mempunyai sifat yang humoris. Orang-orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi justru mempunyai sifat yang humoris, sifat yang santai, dan sifat yang tenang. Tidak mudah untuk panik, tidak mudah untuk merasa khawatir, karena mereka semua telah memahami bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka hidup dengan santai, hidup dengan damai, hidup dengan tenang. Tidak seperti kebanyakan dari kita yang terkadang merasa takut, merasa khawatir tentang masa depan, merasa takut, merasa khawatir tentang tidak bisa menghidupi dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Mungkin seperti itu, sedulur. Bedanya orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh besar yang pernah ada, dengan kita semua sebagai orang yang biasa. Mereka bisa hidup dengan santai dan tenang. Namun kita terkadang masih merasa khawatir, masih merasa takut untuk menghadapi sebuah kenyataan, untuk menghadapi sebuah masa depan.
Kemudian, selain dari sifat yang humoris, mayoritas dari tokoh-tokoh yang terkenal, mereka merupakan orang-orang yang penuh dengan perenungan diri, orang-orang yang terus mau berpikir untuk memperbaiki diri, berpikir untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan terus berpikir untuk memberikan sebuah manfaat kepada orang lain dan kepada seluruh alam semesta atau kepada lingkungan sekitarnya. Sehingga menurut admin, Sang Satrio Piningit selain seorang humoris, beliau juga merupakan orang yang senang untuk menyendiri untuk bertafakur kepada Tuhan Yang Maha Esa, merenung dan berpikir untuk terus berusaha memperbaiki diri, melakukan muhasabah diri, agar semakin hari mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian dalam merenung, dalam bertafakur, dalam berpikir, beliau juga selalu memikirkan kepentingan orang lain, bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, bukan hanya untuk memikirkan keluarganya sendiri, namun beliau juga memikirkan lingkungan sekitar dan memikirkan orang banyak. Sehingga di saat-saat waktu tertentu, beliau Sang Satrio Piningit akan sering untuk menyendiri, akan sering untuk merenung dan bertafakur kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan pastinya akan menghindari segala keramaian, segala pergumulan yang dapat menyebabkan sebuah mudarat, yang dapat menyebabkan sebuah fitnah dan lain sebagainya. Untuk itu, beliau lebih sering untuk menyendiri dan berusaha membatasi sesuatu hal yang dapat menimbulkan kemudaratan, menghindari segala sesuatu hal yang bisa menimbulkan keburukan. Seperti itu, sedulur. Jadi Sang Satrio Piningit selain mempunyai sifat yang humoris, beliau juga seorang pemikir yang serius. Beliau juga merupakan orang yang senang menyendiri dan senang bertafakur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Sehingga melalui perenungan itulah, melalui tafakur itulah, Allah memberikan berbagai petunjuk ke dalam hatinya, yang itu merupakan sebuah ilham, merupakan sebuah firasat. Ilham dan firasat yang datang dari Allah Yang Maha Kuasa, agar Sang Satrio Piningit mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat admin sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahayu, rahayu, rahayu.